memiliki kisah kelam masa kecil dan benci dengan seorang pria. Desti mencari pria yang jujur dan bisa melindunginya. Kisah kelam seperti apakah yang dirasakan oleh Desti? Dan adakah sosok pria yang tulus menerima Desti apa adanya? Tapi nggak semua laki-laki seperti itu ya. Kira-kira energi apa yang Arbi rasakan setelah tadi dia mengatakan apa yang diutarakan Desti tadi? Saya lebih ke tekanan batin dia di masa lalu, karena pengalaman buruk dia di masa lalu, pernah dilecehkan oleh beberapa pria, segala macam. Ketika mendengar pengalaman kandidat ini, dia pasangan dia di masa lalu terus ditinggalkan, ada konflik batin di diri kandidat ini. Apakah itu sifatnya sugestif dan bisa mengurangi dendam dia? Ya, itu lebih ke meluapkan emosi. Oke, mungkin di sini Arik harus cari anak kamu. Apapun, walaupun kamu nanti mengalami penolakan dan segala macam, biar bagaimanapun itu darah daging kamu. Mungkin begitu ya? Iya, Mas Uya. Itu yang saya pikirkan sih sekarang. Apapun saya akan lakukan untuk menemukan anak saya. Oke, kalau misalnya mantan kamu itu dengar, kamu mau ngomong apa? Silakan. Saya berharap kamu masih ingat dengan saya. Apapun yang pernah terjadi di antara kita sekian puluh tahun yang lalu, itu sudah menjadi masa lalu. Yang saya harapkan, saya ingin melihat anak saya, dan saya ingin ikut bertanggung jawab untuk membesarkan anak saya, anak kita. Kira-kira anak kamu kelas berapa sekarang? Umur berapa? Sekitar 7 tahun. Mungkin masuk kelas 1 SD. Berarti kamu melewati masa-masa lucu anak kamu bertumbuh ya? Kamu mungkin bisa ngomong, mungkin tinggal di mana, mungkin ada yang dengar, nanti mantan kamu bisa nyamperin kamu atau mungkin? Saya memang sekarang sudah tinggal di Jakarta. Tetapi rumah ibu saya masih ada di Bogor. Oke, mantan kamu di mana dulu? Mantan saya di Bogor. Di Bogor. Mantan kamu tahu rumah kamu ya? Tahu rumah saya. Oke, mantan kamu boleh tahu namanya siapa? Namanya. Oke, kalau dengar ini ada Arik ya. Mungkin kalau mengenal pria ini adalah ayah dari anak kamu. Oke, silaturahmi itu harus menurut saya. Ya, nggak ada bekas anak atau bekas orang tua. Oke, nah, Baim, apa yang ingin Rudi baca dari Baim? Baim ini dia sebenarnya orangnya polos, nggak terlalu neko-neko. Dia ini biasa-biasa aja, tapi dia orang yang cepat marah. Cepat marah? Dia gampang tersulut emosi. Untuk mistis dia memang peka, tapi dia tidak terlalu peduli banget. Mungkin kedukun atau sebagainya dia tidak melakukan. Iya, tidak melakukan itu. Di sini yang menarik adalah bagi saya tentang mereka berdua. Saat ini saya dan Arbi akan mencoba membuat mereka jadi jauh lebih baik. Iya, silakan. Arbi silakan dengan hipnoterapinya. Fokus ke detik merah. Oke, tangannya di. Ini adalah proses pemulihan atau penyembuhan yang dilakukan juga di garis tangan, karena kita di sini bukan hanya membuka masa lalu kelam dari kandidat, tapi kita juga mencoba menyembuhkannya, membantunya. Inilah garis tangan. Sekarang 0 sampai 5, apapun yang Anda rasakan ketika Anda menarik nafas, menarik energi positif dari tubuh Anda, dan biarkan ketika Anda menghembuskan nafas, rasakan Anda kembali berdamai dengan diri Anda. Anda berusaha untuk memaafkan diri Anda di masa lalu. Anda berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah Anda sakiti di masa lalu. Kondisi apapun sekarang yang Anda rasakan, berdamai dengan diri Anda, lebih tenang, lebih nyaman. 1, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, Anda berusaha memaafkan dalam hati Anda apapun yang terjadi di masa lalu dan di masa sekarang, membuat Anda lebih tenang, lebih nyaman, dan membuat Anda lebih berbuat baik terhadap orang-orang, khususnya kepada wanita, yaitu membuat diri Anda lebih tenang, lebih nyaman. Katakan dalam hati, saya menjadi pribadi yang sangat baik, lebih tenang, lebih nyaman.
Desti juga bisa dilakukan hal yang sama. Sekarang fokus ke lilinnya. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Step hitungan buat diri Anda merasa lebih nyaman. Emosi apapun yang terjadi dalam pikiran Anda lebih tenang, lebih nyaman, meluapkan segala sesuatu yang terjadi. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Tersenyumnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Bentuk. Lebih tenang dalam kondisi sadar sepenuhnya. Biarkan lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, relax, tetap sadar. Lebih tenang, lebih nyaman. Oke, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Kondisi apapun membuat diri Anda tetap sadar sepenuhnya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, dan 3. Lebih nyaman, lebih rileks. Gimana Desti? Lebih enak sekarang Desti? Lebih lega? Oke, Arik juga lebih enak? Oke, tidak. Oke, jadi ini lebih baik ya. Oke, Rudi, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, di nomor 21 tadi apa yang kamu rasakan lagi? Tadi ada seperti makhluk yang mengejek saya. Seperti makhluk yang mengatakan halo gitu, tapi dengan ada ngejek, itu berbentuknya seperti manusia, cuma semuanya serba hitam. Oke, nadanya nyinyir gitu ya? Betul, tapi hutan mana saya kurang tahu. Bukan salah satu kandidat yang ngebawa? Bukan. Sekarang, artinya kamu masih berminat dengan Desti? Cuma saya agak curiga Mas sama Desti. Kenapa? Takutnya dia ini cari cowok hanya untuk melampiaskan kekesalannya aja. Ya kan kalau namanya masa lalu pasti keinget terus ya. Cuman kalau misalnya emang nanti calon saya bisa buat saya lebih nyaman kan nggak akan keinget ke sana lagi. Tadi kamu bilang kamu mau bantu dia, mau membahagiakan dia. Sekarang kenapa jadi takut? Bukan takut itu Mas, takutnya saya udah berusaha, dianya malah menghindar gitu kan. Oke, sekarang kita tanya Destinya. Destinya gimana dengan Mbak Im? Tapi dia katanya tadi pemarah kan ya? Ya, dia mungkin gampang tersulut emosi, tapi dia butuh kamu untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Perlahan-lahan jika kamu melakukan treatment kepada dia yang baik, dia akan merubah pribadinya ke pribadi yang lebih baik lagi, lebih lembut, lebih penyayang. Saya berharap dengan kamu bersatu dengan dia, segala sesuatu keburukan dia akan berkurang. Seperti itu. Kita tahu setiap manusia punya sisi negatif, dan pasangannya akan melengkapi sisi negatifnya, seperti itu. Artinya menurut Rudi, mereka cocok sebetulnya? Ya, cocok. Dan ya. Jika saja mereka peduli satu sama lain, seperti itu. Dan Mbak Im juga tadi bilang mau menerima segala kekurangan yang pernah dialami oleh Desti kan? Iya betul. Oke, silakan Desti. Tinggal kamu nih kuncinya. Oke, mungkin kamu bisa hampiri dia. Apa? Gimana Desti? Gak apa-apa, ngomong aja. Cuman kan saya juga suka cepat emosi, terus nanti kamu emosi juga, jadi bingung saya. Gini, Des. Saya ini tipe orang yang emang pemarah, cuma gampang memaafkan juga. Asalkan dari kamunya juga, kamunya jujur sama saya, kamu nggak ada bohong sama saya, kamu selalu terbuka lah sama saya. Ini terlihat loh keseriusan cowok ini loh. Dia meyakini kamu, meyakinkan kamu. Cowok kan kadang-kadang awalnya doang sih ya. Iya. Tapi kan kalau nggak dicoba ya, terus ngapain kamu ikutin acara ini? Kalau pikiran kamu seperti itu. Ya gini deh, saya tahu kamu itu punya masa lalu yang suram. Cuma kan nggak ada salahnya kalau misalkan kamu itu coba lagi aja. Coba lagi, siapa tahu ya dengan hadirnya saya, masalah kamu terlupakan. Kamu bisa hidup bahagia, kamu bisa hidup dengan keluarga baru gitu. Jarang loh ada cowok kayak begini loh. Mau menerima masa lalu kelam wanita. Jawabannya Desti? Iya. Iya. Yakin? Yakin. Silakan berdiri. Oke, artinya Desti dan Mbak Im berjodoh malam hari ini di garis tangan. Dan Arik, at least walaupun kamu tidak berjodoh, kamu sudah mengungkapkan
sisi kelam dari diri kamu, dan pesan kita di sini adalah saran saya cari anak kamu. Biar bagaimanapun itu adalah dari darah daging kamu ya. Saya ingin minta satu permintaan. Apa? Saya pengen memeluk Desti. Gimana Desti? Nggak mau. Oke, jangan dipaksa ya. Oke, Desti merasa lebih baik? Baim juga? Garis tangan Desti yang sulit membawanya menemukan sosok Baim. Apakah kisah masa lalu mereka membawanya ke dalam takdir kebahagiaan? Dan silakan, Desti dan Baim selamat. Kalian silakan ke atas. Dan Arik silakan kamu ke sebelah sana. Dan Rudi dan Arbi, selesai sudah tugas kita hari ini. Dan kita senang sekali ya, sudah ada 2 pasang yang berjodoh. Itulah garis tangan pemirsa. Kita di sini hanya membantu dan memediasi orang-orang yang memiliki masa lalu yang kelam agar menjadi orang yang lebih baik lagi.